Rema hari ini 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita semua mengenal Daud sebagai pribadi yang sangat mengasihi Tuhan. Ia tidak segan-segan memberikan harta, tenaga, dan pikirannya untuk membangun bait Allah. Sekalipun hal tersebut baru terrealisasikan pada zaman Salomo, anaknya, tetapi kita dapat melihat bagaimana ketulusan hati Daud kepada Tuhan. Daud juga menjadi pelopor dibangunnya pondok Daud, setelah ia berhasil memindahkan tabut perjanjian dan membawa seluruh rakyat Israel untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Hal itu tentu saja sangat menyukakan hati Tuhan, sehingga kita dapat melihat Tuhan memberikan kekuatan dan damai sejahtera kepada Daud sepanjang hidupnya. Ketika terjadi pemberontakan oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom, secara manusia, jelas hal ini sangat menyakitkan hati Daud. Terlebih lagi, ia sampai harus melarikan diri dari istananya sendiri. Namun ada satu hal yang luar biasa yang dituliskan dalam Mazmur. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Mazmur 3 ayatnya yang ke-6-7. Ayat ini menjadi bukti bahwa perjanjian damai tergenapi dalam hidup Daud. Kita tidak akan menyangka bahwa perkataan Daud itu adalah mazmur yang diucapkannya ketika ia mengalami titik rendah dalam hidupnya. Perkataan itu tidak mungkin diucapkan oleh orang-orang yang tidak memiliki damai dalam hatinya. Apa yang dialami Daud saat itu juga tidak berbeda jauh dengan yang kita hadapi saat ini. Kondisi yang terjadi saat ini memberikan kita 1001 alasan untuk bisa kehilangan damai sejahtera. Namun, jika kita mau belajar dari Daud, kita pun akan dapat mengalami perjanjian damai dalam hidup kita. Mulai hari ini, beranilah untuk mengikuti teladan Daud untuk tidak pernah lelah berjuang melayani Tuhan. Ambil komitmen untuk terlibat dalam pelayanan di gereja kita. Teruslah teguh melakukan bagian kita dalam meluaskan kerajaan Allah di muka bumi ini, sampai kita sungguh-sungguh bisa menerima mahkota kebenaran dari Tuhan. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal pun akan bisa menjadi milik kita. Sehingga puji-pujian bagi Tuhan akan terus ada di dalam mulut kita, apapun keadaan yang sedang kita hadapi. Haleluya. Menurut Anda, hal apakah yang paling berpotensi membuat damai sejahtera hilang dalam hati Anda? Sudahkah Anda terlibat dalam pelayanan? Jika belum, mengapa? Menurut Anda, apa yang akan Anda rasakan ketika perjanjian damai sungguh-sungguh tergenapi dalam hidup?